Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di Podmax, Podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Nah, bersama saya sudah ada Kak Puji. Kak Puji merupakan asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Halo kawan pajak. Halo. Halo Kak Helmi. Halo Kak. Perkenalkan saya Helmi, pembawa acara pada podcast kali ini ya. Oke, di episode podcast kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas terkait PMK 61 tahun 2022. Jadi PMK ini membahas terkait atau mengatur terkait PPN KMS, yaitu kegiatan membangun sendiri. Nah, mungkin kawan pajak nih sudah ada yang memiliki rumah tapi belum ada dapurnya mungkin karena rumah sekarang kan memang naik ya harganya kayak jadi Dan cenderung minimalis. Betul. Baik Nah, desainnya maupun fasilitasnya. iya betul, karena harga itu jadi rumah-rumah makin minimalis. Mesti kan kawan pajak akan melakukan atau seenggaknya memperluas ya atau renovasi bangunan ya. Nah, kita akan bahas bersama di sini apa sih yang dimaksud KMS ini. Apakah bangunan yang direnovasi oleh wajib pajak sekalian ini termasuk KMS atau bukan? Ya, terhutang PPN atau tidak? Ya, terhutang PPN atau tidak? Mari kita bahas. Oke, sekarang langsung ke intinya. Sebenarnya secara garis besar itu latar belakang apa sih Kak yang dibentuknya PMK 61 ini? Iya. Baik kawan pajak, jadi belakangan ini sedang viral nih Kak mengenai ada perubahan katanya. Ada ada aturan baru. Padahal sebenarnya aturan ini sudah lama, dari tahun 95. Udah lama kan? Itu di Undang-Undang PPN tahun 1995 di pasal 16C dan 16G huruf I. Di situ mengatur tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, adapun juga peraturan turunannya yang terus berubah sampai di PMK 61 PMK 03 tahun 2022 ini, PMK 61 tahun 2022 ya. Ini yang terakhir nih Kak tentang kegiatan membangun sendiri ini. Cuman memang belakangan ini baru viral. Ya. Jadi di aspek yang melatar belakangi ini itu adanya PMK ini yaitu ada 4 poin ya. Poin pertama yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kemudian yang kedua memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Yang ketiga memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, serta yang keempat melaksanakan ketentuan pasal 16C dan 16G huruf I Undang-Undang PPN. Jadi untuk ada asas keadilan nih, baik yang membangun sendiri ataupun yang menggunakan jasa kontraktor. Mereka sama-sama terhutang PPN sesuai dengan kondisi tertentu, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi itulah bentuk asas keadilannya. Oh iya, jadi itu yang melatar belakangi dan sebenarnya peraturan ini tuh sudah lama ya Kak ya. Benar. Cuma diperbarui lagi dengan PMK 61 dan ternyata masyarakat nih heboh karena baru mengenal istilah PPN KMS ini karena sebenarnya tarifnya saja yang berubah ya Kak ya. Betul. Tarifnya mekanisme berubah. Perhitungannya masih sama seperti dulu ya. Iya. Oke. Untuk pokok pembahasan PMK 61 ini itu ada apa aja Kak? Nah, untuk pokok pembahasannya sendiri itu ada 13 poin ya. Di pasal 1 itu ada ketentuan umum, di pasal 2-nya ada ruang lingkup objek PPN ruang lingkup objek PPN-nya. Yang di pasal 3 itu ada perhitungan PPN-nya. Di pasal keempat itu adalah saat dan tempat terhutang. Di pasal kelima ada kewajiban penyetorannya. Di pasal 7 ada kewajiban pelaporan PPN dan KMS. Di pasal 8 ada pengawasan pemenuhan kewajiban PPN. Di pasal 9 ada penerbitan NPWP secara jabatan bagi orang pribadi atau badan.
Di pasal 11 ada ketentuan peralihan, di pasal 12 dan 13 ada ketentuan penutup, dan di lampiran terakhir itu adalah ada contoh perhitungan KMS-nya. Nah, jadi itu ya lumayan banyak, tapi mungkin kita akan bahas secara singkat, jelas, dan bisa dipahami ya Kak ya. Baik. Oke. Di dalam PMK ini kan banyak yang istilah KMS. Nah, KMS sendiri tuh definisinya apa sih Kak menurut peraturan ini? Oh ya, sesuai dengan PMK 61 tahun 2022, definisi KMS yaitu kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, baik secara langsung maupun bertahap asal tidak lebih dari 2 tahun untuk setiap tahapnya. Nah, termasuk juga kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Kemudian ada kriterianya. Kriteria bangunannya yaitu konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenis dan atau baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Nah, ada disclaimer-nya nih Kak, dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS yang renovasinya dilakukan luasnya tidak sampai 200 meter persegi atau tidak ada perubahan volume. Jadi di sini untuk bangunan yang luasnya di atas 200 meter persegi itu gede loh Kak, 200 meter persegi ya. Jadi total bangunannya. Jadi kalau 2 lantai itu atau 3 lantai dihitung semuanya. Iya. Jadi bukan cuma lantai dasarnya aja, tapi totalnya. Kemudian di sini yang ditekankan juga baik orang pribadi atau badan yang pekerjaan utamanya bukan sebagai konstruksi ya. Jadi ini pun juga boleh untuk orang pribadi yang kalau jadi ada anggapan kayak gini Kak. Mas, kena double nggak sih kalau kita sudah bayar KMS terus kita bayar lagi PPN konstruksi? Nah, itu salah satunya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa telah dipotong atau telah dipungut PPN-nya, maka tidak perlu membayar KMS-nya. Dipotong dalam hal jasa konstruksi ya, sudah dipotong, tidak perlu membayar KMS-nya. Itu tadi. Jadi tadi merupakan definisi terkait KMS-nya itu sendiri ya. Nah, ini menurut saya sangat penting untuk wajib pajak ketahui untuk menentukan apakah kegiatan membangun yang wajib pajak ini lakukan itu masuk kriteria KMS atau enggak. Jadi kalau misalnya enggak masuk atau enggak memenuhi kriteria ini berarti tidak wajib untuk menyetorkan PPN KMS ya Kak. Betul. Nah, jika kriterianya ini terpenuhi oleh wajib pajak berarti itu sudah wajib untuk menyetorkan PPN KMS gitu. Nah, itu tadi definisi. Sekarang saat terhutangnya PPN KMS itu kapan sih Kak? Nah, untuk terhutangnya itu sejak bangunan itu dibangun. Jadi pada saat mulai pembangunan sampai dengan akhir itu sudah terhutang. Kemudian terhutangnya ini setiap bulannya. Jadi kita bikin rekapannya dulu berapa pengeluaran untuk pembangunan selama 1 bulan. Terus kemudian kita kalikan dengan tarif. Seperti itu. Gitu. Iya, untuk tarifnya sendiri itu bukan tarifnya ya, tapi mekanisme perhitungannya. Mekanisme perhitungannya yaitu 20% kita kalikan dengan tarif PPN dikalikan biaya yang dikeluarkan pada bulan itu. Nah, untuk penyetorannya sendiri paling lambat itu adalah tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Nah, kalau sekarang anggaplah sekarang bulan 9 bulan September berarti paling lambat disetorkan itu tanggal 15 bulan Oktober. Nah, disetornya menggunakan SSP dengan kode MAP 411211 dengan KJS 103. Gitu ya. Jadi tiap bulan ini bisa berbeda-beda dong. Iya. Karena ini kan dibayarnya tiap bulan dan mungkin bulan ini tidak sama pengeluarannya dengan bulan berikutnya ya. Betul. Awal-awal pasti lebih besar ya karena kita kan biasanya beli bahan itu biar nyetok untuk tukang itu pasti agak banyak. Oh iya betul.
Iya, tapi kan dari awal kita sudah tahu bahwa berapa luas bangunan yang akan Ya, dibangun, jadi sudah bisa menentukan terhutang atau tidaknya. ya berhutang atau tidaknya Betul. PPN KMS ini. Oke, tadi saat terhutangnya sekarang di mana sih Kak tempat PPN KMS ini terhutang? Oh iya, ini juga menjadi hal yang menarik ya, di mana tempat PPN KMS ini terhutang. Nah, untuk tempat terhutangnya itu sama dengan tempat bangunan itu didirikan, Kak. Jadi jika misalnya nih kita pegawai, anggaplah kita wajib pajak ya, terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, anggap aja rumah kita ada di Manggala misalnya, itu kan wilayah kerja dari KPP Pratama Makassar Selatan. Maka terhutangnya itu sesuai dengan tempat bangunan itu didirikan. Nah, kita ambil contoh bangunan tadi kita bangun di daerah Tanjung Bunga misalnya, itu kan masuk di wilayah kerjanya KPP Pratama Makassar Barat. Jadi antara tempat terdaftar dengan tempat terhutangnya itu, tempat bangunan itu didirikan itu ada perbedaan. Nah, bagaimana perlakuannya? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada 3 poin. Pertama, bagaimana kalau misalnya NPWP-nya itu berada pada satu KPP dari tempat pembangunan tersebut. Nah, kalau ini enak nih, kita tinggal menggunakan NPWP kita saja, NPWP orang pribadi atau badan. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya NPWP-nya berbeda posisinya nih, kode KPP-nya beda antara KPP terdaftar dengan tempat pembangunannya. Misalnya tadi Makassar Barat 804 ya, berarti kita menggunakan NPWP 00 000 000 804 000. Jadi 9 digit pertama menggunakan 000, kemudian 0 atau 0 ya. Kemudian kode KPP-nya 804, kemudian ditutup lagi dengan 3 digit terakhir juga 0 atau 0. Seperti itu, Kak. Nah, bagaimana kasus ketiganya ini, bagaimana misalnya wajib pajak ini tidak memiliki NPWP. Nah, jika tidak memiliki NPWP, maka konsep pembayarannya sama dengan kasus kedua tadi, skema kedua tadi yang menggunakan NPWP 00 tadi. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Itu tadi ya, memang agak berbeda PPN KMS ini cara penyetorannya dibanding pajak-pajak lain ya. Ya, benar sekali. Jadi memang mengikuti objek yang dibangun itu masuk ke wilayah kerja mana, KPP mana gitu ya. Oke, selanjutnya cara perhitungannya ini Kak. Mungkin kan agak ribet ya kelihatannya. Itu bisa dijelaskan nggak Kak? Gimana cara perhitungan PPN KMS ini? Kalau PPN biasa itu kan langsung aja tuh DPP dikali tarif. Misalnya tarifnya itu 11% ya sekarang. Nah, kalau untuk KMS ini 20%-nya aja nih dari tarif dikali DPP. Seperti itu. Jadi tidak, ya kalau dipikir nominalnya cuma 20% aja nih sebenarnya ya. Jadi tarifnya mekanisme perhitungannya itu 20% dikali tarif PPN saat pembangunan, kemudian dikali biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di luar biaya perolehan tanah tersebut. Nah, disclaimer-nya, tarif PPN sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Jika ada perubahan tarif PPN, maka besaran tarif KMS akan berubah. Nah, inilah yang membuat viral, Kak. Karena seperti yang kita tahu ya, di tahun 2022 bulan 5 ke bawah itu kan tarif PPN masih 10% tuh. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam mekanisme perhitungan KMS, berarti 20% dikali 10% itu berarti 2% kan? Berarti 2% dikali dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Nah, kemudian di bulan 6 ke atas di tahun 2022 itu kan ada peningkatan tarif tuh, PPN menjadi 11%. Maka jika kita masukkan kembali ke konsep perhitungan KMS ini, jadi 20% dikali 11% itu 2,2. Jadi ada perubahan dari 2% menjadi 2,2% dikali dengan biaya untuk perolehan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan tersebut. Kemudian nanti di tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu kan tarif PPN range-nya itu bisa sampai 15%, tapi Menteri Keuangan sudah menetapkan bahwa tarif di tahun 2025 itu adalah 12%. Maka pengenaan KMS untuk tahun depan itu di 20% dikali 12%, yaitu 2,4 berarti Kak. 2,4 dikali dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di bulan itu.
Seperti itu. Inilah yang menyebabkan kenapa ini menjadi viral gitu. Dikiranya ini pajak baru, ternyata ini sebenarnya sudah lama dari tahun 95, cuman memang karena pengalinya itu adalah tarif PPN saat ini, maka sedikit ada perubahan gitu. Oh gitu ya Kak ya. Tadi kan teori 20% dikalikan tarif bla bla bla. Bisa nggak Kak dikasih contoh kasus supaya bisa lebih tergambar dengan jelas ini perhitungannya seperti apa? Oke, jadi supaya lebih relate lagi ya, kita coba masuk ke contoh kasus nih. Anggap saja Pak Budi ya, seperti biasa ini Bapak Budi, ini Bu Budi, ya kita pakai contoh yang namanya Budi, jangan tersinggung ya. Pada April 2022, Pak Budi ini membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya dengan luas tanah 200 meter persegi. Berarti dia ini sudah masuk kategori yang wajib membayar KMS ya, karena sudah 200 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan lahannya itu sebesar 200 juta. Kemudian untuk belanja bahan baku keseluruhannya itu 180 juta, dan untuk pembayaran tukangnya sebesar 70 juta. Nah, dari kasus ini kita sisihkan dulu nih biaya untuk perolehan lahannya, karena itu tidak termaksud ya dalam skema perhitungan KMS. Jadi yang kita masukkan hanya biaya bahan baku keseluruhan, yaitu 180 ditambah dengan biaya tukang 70 juta, totalnya 250 juta. Nah, kita sekarang tinggal menghitung nih berapakah total PPN terhutang. PPN terhutangnya yaitu 20% dikali 11% dikali 250 juta. Totalnya itu kurang lebih 5.500.000 Dari gitu. berarti dari biaya 250 juta itu PPN KMS-nya 5.500.000 ya Kak ya. Sebenarnya tergolong kecil ya Kak ya. Iya, kalau mau di total kan berarti cuma sekitar 2,2%. persennya. Cuma 2,2%, sedangkan tarif PPN umumnya kan 11%. 11%. Iya. Jadi tidak sebesar yang dibayangkan ya Kak ya. Betul. Oke. Ketika sudah menemukan ini hasilnya, maksudnya kita harus bayar berapa? Gimana cara kita untuk menyetornya Kak? Nah, seperti biasa ya, wajib pajak kan punya menghitung, membayar, kemudian melaporkan. Nah, itu untuk cara penyetorannya tinggal buat SSP-nya saja dengan kode NPWP yang sudah dijelaskan tadi ya, apakah satu KPP atau berbeda KPP. Kalau memang berbeda KPP, silahkan gunakan NPWP 000 tadi dengan KJS 411211, kode maaf 411211 dan KJS-nya 103. Kemudian penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 tanggal 15 bulan berikutnya ya, atau masa pajak berakhir. Kemudian ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan sampai dari awal pembangunan sampai dengan pembangunan itu selesai. Disclaimer-nya ini dapat diterbitkan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, betul. Oke. Udah jelas ya sampai nyetornya. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait PPN kan nggak jauh-jauh nih dari pajak masukan, pajak keluaran. Nah, untuk PPN KMS sendiri tuh bisa dikreditkan nggak PPN-nya sebagai pajak masukan? Kalau dia itu sebenarnya perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan KMS ini tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau misalnya orang pribadi atau badan itu dia PKP, itu bisa dikreditkan. Ya, jadi tergantung dari ketentuan mekanisme pengkreditan pajak. Ya, kembali lagi ke aturan itu. Iya. Oke, cukup jelas. Kalau ini kan pasti ada transaksi, itu pasti kan juga ada pelaporan nih Kak. Iya. Untuk cara pelaporannya PPN KMS sendiri itu bagaimana Kak? Oh iya, karena ini dibuatnya tiap bulan ya. Jadi untuk orang pribadi atau badan yang non PKP itu pembayarannya itu sudah sama dengan pelaporannya, sama juga dengan dipersamakan dengan bukti bayarnya itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi tidak perlu lagi melapor, sama kayak PPh final di UMKM, itu cukup dengan membayar saja, sudah dianggap melapor. Tapi untuk yang wajib pajak orang pribadi atau badan yang PKP perlu dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya. Ada kok di situ tulisannya untuk KMS ya. Iya. Ya. Jadi tidak perlu, kalau yang bukan PKP tidak perlu mengurus menjadi PKP, tapi
penyetorannya itu sudah dipersamakan Ya, dengan betul. pelaporan ya Kak ya? Ya, sudah Oke. dipersamakan dengan pelaporan. Nah, kalau misalnya ini wajib pajak sebenarnya dia seharusnya terutang PPN KMS tapi tidak menyetorkannya, itu apakah ada konsekuensinya Kak? Oh iya, untuk konsekuensi tentu ada konsekuensinya ya. Jadi konsekuensinya itu ada imbauan tertulis nih Kak yang dibuat oleh kantor pajak sesuai dengan SE 05 PJ 2022, di mana wajib pajak badan ataupun orang pribadi jika tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN yang tidak atau kurang sesuai dengan imbauan tertulis, maka KPP menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku melalui pemeriksaan dan lain-lain kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Jadi setelah diimbau, lalu wajib pajaknya ini tidak mengindahkan imbauan tersebut, masih ada PPN yang tidak disetorkan atau PPN yang tidak dilaporkan, kantor pajak atau KPP itu melanjutkan proses ini ke pemeriksaan dan seterusnya, seperti itu. Jadi agak ini ya, mending dari awal disetorkan KMS-nya kalau memang dia memenuhi kriteria KMS ya. Betul sekali. Oke. Kapan aturan ini mulai berlaku Kak? Nah, untuk ketentuan ini berlaku tuh 1 April 2022 Kak, jadi sudah lama berlaku. Yang sebenarnya itu tadi kenapa baru viral sekarang, toh ini juga sudah lama kan. Nah, dan mencabut aturan sebelumnya yaitu PMK 163 tahun 2012. Semoga penjelasan kita ini menjadi pencerahan ya bagi wajib pajak sekalian untuk mengetahui lebih lanjut terkait PPN KMS ini. Ternyata itu tidak seperti apa yang dibayangkan kan. Tidak seseram itu. Oke. Sebenarnya penjelasannya sudah selesai. Sungguh ini membuka pikiran kita ya terkait PPN KMS ini. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman. Semoga ya atas peraturan ini. Mungkin bagi wajib pajak sekalian yang ingin merequest atau meminta topik pembahasan tertentu, silakan bisa komen di bawah. Mungkin ada yang ingin topik-topik yang terhangat, itu kan bisa disampaikan untuk kita bahas di episode selanjutnya. Ataupun jika ada wajib pajak yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah. Nanti itu dijawab oleh kami selama chatnya di jam kerja ya. Ya, benar. Mungkin itu saja ya Kak ya. Ya. Terima kasih sudah menjelaskan PPN KMS ini. Demikian podcast pada kesempatan kali ini. Saya Helmi dan rekan saya Puji. Mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak. Kawan pajak.